Kalau ada anggota keluarga yang mengaku LGBT, ini berarti udah jelas-jelas. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga menurut pandangan Islam? Jangan kita hukumi. Oh, oke. Ya, memang dia salah, tapi bukan berarti kesalahannya kemudian kita tidak bisa maafkan. Ya, tetap sebagai kesalahan kita hitung sebagai kesalahan. Tapi apakah orang yang bersalah itu kemudian tidak bisa bertobat, tidak bisa kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita balik lagi di podcast Lantai 2 Berbicara. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari ini kita masih kedatangan narasumber yang sama. Ini guru kita bersama juga, Al-Ustadz Usep Abdul Salam. Tanpa dikenali, teman-teman viewer nih udah pasti udah familiar dengan beliau lah ya. Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya hari ini Ustadz? Siap, alhamdulillah berkah. Ini kita beda hari Ustadz ya. Siap. Kalau kemarin saya di sebelah sini, sekarang kita coba ganti tukar posisi. Gitu. Siap. Ustadz gimana hari ini kegiatan aman Ustadz? Apa dari pagi sampai di jam ini atau di menit ini ada sesuatu yang perlu diceritakan kah? Insya Allah untuk hari ini luar biasa lah. Alhamdulillah. Intinya kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesibukan untuk hal yang bermanfaat. Karena prinsip saya nih Bang ya, mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat semua. Mengambil dua judul yang kata Nabi SAW sampaikan. Yang pertama adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua adalah khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Itu jadi penyemangat saya untuk selalu bertugas ini. Alhamdulillah. Berarti memang justru kalau misalkan gak ada tugas memang kita bingung ya. Kadang ada orang tuh yang capek kalau misalkan gak berkegiatan. Justru gak ada kegiatan, betul sekali. Itulah yang saya rasakan juga demikian. Alhamdulillah. Ustadz hari ini gimana? Keadaannya fit, sehat atau memang kurang? Ya mudah-mudahan sebagaimana yang terlihat, apa ada sesuatu yang aneh gitu. Kayaknya ceria-ceria, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Semoga berarti Allah selalu sehat. Amin amin ya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan buat kita semua. Amin. Ustadz, seperti biasa di hari ini kita membahas memang sesuatu yang viral Ustadz. Masya Allah. Ane sekarang belajar sesuatu Ustadz. Kemarin Ane tidak membawa buku, ada beberapa poin yang lupa jadinya. Untung ada videonya. Sekarang Ane bawa buku catatan nih. Jadi nggak lupa nih. Siap. Gitu Ustadz. Ada beberapa kasus yang viral lagi nih Ustadz di sosial media. Tapi memang pembahasan kita yang satu ini agak disclaimer teman-teman. Ini sesuatunya yang lumayan sensitif dan memang harus kita sampaikan ya. Gitu. Memang harus kita sampaikan dan harus kita syiarkan. Kalau saya potong dulu. Oh boleh Ustadz, silakan. Apa namanya? Sampaikan sesuatu walaupun pahit itu kan? Betul. Yang benar. Betul. Hak. Qulil haqqo walau kana murran. Masya Allah. Sampaikan sesuatu walaupun itu pahit. Iya. Ya. Memang pahit sekali nih kalau misalkan ini viral. Tentang LGBT Ustaz. Wal. Siap. Nauzubillahi min zalik. Jadi balik lagi. Masuk lagi di timeline TikTok saya, di timeline Reels Instagram saya, Ustaz. Ada satu kasus pembunuhan mutilasi, Ustaz. Masya Allah. Yang dilakukan oleh salah seorang LGBT yang berada di Kota Depok. Jadi, kalau yang disorot netizen itu, Ustaz, kenapa beliau bisa viral atau bisa kok miris ya kelihatannya. Jadi beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan polisi atau mungkin bahasanya interogasi ya. Atau mungkin pas diinterogasi itu beliau mukanya biasa aja gitu Sat. Kayak tidak seakan-akan melakukan kegiatan yang keji itu gitu Sat. Ya, atau bahasa anak Gen Z sekarang disebut dengan watados. Apa tuh watados? Masa nggak tahu? Wajah tanpa dosa. Itu singkatan baru. Watados ya, wajah tanpa dosa. Iya, Zat. Tapi memang pas beliau diwawancara itu, mungkin nanti teman-teman bisa cek videonya ya. Beliau itu tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Bahkan kalau misalkan dari pandangan psikologis netizen, nah balik lagi ke netizen. Psikologis
dokter netizen, Zat. Netizen maha kuasa ya. Netizen maha kuasa. Merasa kalau misalnya si beliau ini tidak melakukan hal yang jujur, betul, dengan dari cara omongannya, dan tidak merasa kalau dia telah melakukan hal yang sangat keji gitu, Zat. Sudah mah LGBT ditambah pula membunuh. Begitu, Zat. Itu tema yang mau kita angkat hari ini, Ustaz. Boleh saya tanggapi sedikit? Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya dapatkan dari informasi tersebut, Masya Allah ya, memang hari ini tuh banyak orang yang menormalisasi kejahatan. Padahal itu jelas-jelas kejahatan, tapi seakan-akan bukan kejahatan. Malah na'udzubillah min daliknya, dia malah seperti orang yang tadi nggak punya dosa gitu. Padahal perbuatannya sungguh luar biasa. Pekan lalu kita bahas adalah orang yang membunuh itu, ya setidaknya dibunuh lagi gitu. Apalagi sampai dimutilasi, na'udzubillah min dalik. Itu kejadian hanya pada orang-orang yang ya kerasukan setan mungkin ya. Yang sampai dimutilasi seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Saya ingin bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi, ya, kullun nas mu'afan illal mujahirun. Setiap manusia itu akan dimaafkan, maksudnya akan diampuni dosa-dosanya kan. Apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala itu dikecualikan. Siapa yang kecualikan adalah mujahir. Mujahir itu adalah orang yang menampakkan dosanya. Orang yang dia berbangga, dia nggak ngerasa berdosa. Maka yang seperti itu tidak ada kata maaf bagi mereka. Ya, maka yang seperti ini tinggal tunggu saja azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita termasuk orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan hal merasa tidak berdosa padahal dia jelas-jelas melaksanakan dosa. Wal iyadu billah. Jadi memang setiap manusia itu kalau diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu sebesar apapun dosanya pasti diampuni. Tuh. Balik lagi kalau beliau taubatan nasuha kan. Taubatan nasuha. Tapi memang kalau yang tidak bakal diampuni itu ketika justru si manusia itu menampakkan, berbangga diri dengan tidak merasa berdosa dengan dosanya. Allah menutup-nutupin aibnya. Sip, betul. Tapi beliau sendiri yang justru malah membuka-buka. Berarti kalau gitu termasuk orang yang ini, termasuk nih ya, orang yang udah tahu pahamnya, mungkin ini nggak apa-apa ya, kaum perempuan mohon maaf ya, orang yang udah tahu pahamnya berhijab, lahir batin udah tahu gitu kewajiban berhijab bagi seorang wanita, tapi dia seakan-akan menolak itu case-nya sama atau beda? Sebetulnya pada akhirnya bisa sama ya, namun yang harus kita perhatikan masing-masing individu itu memiliki perbedaan dari segi nalar, dari segi pemahaman gitu. Makanya sebetulnya salahnya itu bukan dia sudah menjadi, tapi kenapa bisa terjadi gitu. Nah sebetulnya kesalahannya ada di awal ya, sehingga apa? Sehingga kejadian tersebut. Maka pencegahannya ini sebetulnya yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Ini sudah fatal memang ya, kalau sudah dia punya perilaku yang menyimpang, belum lagi dia melakukan pembunuhan. Ini double gitu. Hanya saja kita juga tidak bisa mengklaim ya kalau orang itu menjadi ahli neraka misalnya, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan petunjuk, hidayah, taufik sehingga dia mengakui kalau hal tersebut adalah dosa besar, kemudian dia bertobat dengan benar-benar bertaubat, dia mengakui kesalahannya, kemudian dia rela untuk dihukum yang setimpal. Nah itu insya Allah Allah akan maafkan, bahkan Allah akan ampuni dosa-dosa sekalipun dosa sampai mutilasi tersebut. Benar. Berarti memang awalnya memang fatal gitu kalau seperti itu. Iya. Ada beberapa ini pertanyaan yang poin-poin pertanyaan yang mau Anda sampaikan ke Ustadz Usep. Sebenarnya Allah itu kan menciptakan syahwat ya Lalu bagaimana nih pandangan Islam memandang tentang perihal berpasang-pasangan? Kan yang kemarin udah kita bahas itu kan terkait perasaan ya Setiap manusia itu dikasih perasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang balik lagi ke manusianya ya. Gimana cara kita memanage perasaan itu? Balik lagi ke topik yang kemarin kan, bisa kita memanage dengan lawan jenis. Dan nauzubillah malah ada yang ke sesama jenis gitu. Nah,
Kalau menurut pandangan Islam, Ustaz, gimana sih cara gimana sih memandang tentang perihal berpasang-pasangan itu? Baik, ya saya bacakan nih hadis Nabi ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Yang maknanya, dan sungguh kami telah utus kepada setiap rasul itu apa? Beberapa rasul di antara yang telah Allah utus itu di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala apabila kan Allah Subhanahu wa taala apa? Jadikan waja'ana lahum azwajan. Nah, yang ditanyakan kan tadi azwajan, pasang-pasangan ya. Betul. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala saja sudah menciptakan manusia itu min zakarin wa unsa, dari laki-laki perempuan, azwaja, berpasang-pasangan. Agar apa? Kalau dalam ayat lain itu litaskunu ilaiha, agar saling memberikan ketenangan antara keduanya. Ya. Makanya orang yang apa tadi menyimpang dalam hal itu, wallahu alam dia tenang atau enggak. Sementara ayatnya litaskunu ilaiha. Saya bacakan ayat yang tadi, walaqad arsalna, dan telah kami utus rasulan, ya, beberapa rasul sebelumnya. Waja'ana lahum azwajan wa dzurriyyah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Azwajan maknanya adalah berpasang-pasangan. Agar apa? Wa dzurriyyah, agar Allah beri keturunan. Nah, lagi-lagi kalau orang bicara yang normal kaitannya dengan LGBT gitu, ya sesuatu yang tidak normal gitu. Iya, benar. Ya, dikatakan normal ataupun nggak normal pun tetap nggak normal. Kenapa? Ya masalahnya bukan hak prerogatif masing-masing orang ya kan, tapi kita lagi-lagi bicara tentang perspektif Islam gitu ya. Sehingga bagaimana Islam melihat perbuatan apa namanya kaum Nabi Lut itu ya. Maka kembali ke yang disampaikan tadi adalah bagaimana menyikapi halnya berpasang-pasangan, yaitu Allah menciptakan manusia itu sudah memang berpasang-pasangan, azwaja namanya ya, berpasang-pasangan, sehingga jangan lanjut kemudian apa dia khawatir kalau saya ini nggak punya pasangan sehingga dia mencari pasangannya justru yang bukan menurut ajaran Islam gitu. Ini sudah keluar dari norma-norma hukum agama Islam gitu. Nah, kan memang fitrahnya manusia itu tadi berpasang-pasangannya juga, Seth. Tapi faktor apa sih, Seth, yang membuat seseorang itu menjadi LGBT? Siap. Baik, mungkin beberapa di antara penonton ada yang nggak tahu, Bang, LGBT itu apa. Coba apa, Bang, artinya LGBT itu? LGBT itu kalau lihat cari Google ya. Iya, coba. Coba kita lihat Google dulu ya. Biar jelas gitu ya. Apa yang didengar LGBT itu apa? Karena sebagian masyarakat awam ini nggak tahu gitu. Makanya ayo kita edukasi dari hal yang apa namanya? Yang terdasar gitu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ngambang. LGBT itu apa? LGBT apa? Siap, sok. Bang, disampaikan dulu. Kalau menurut artikel Hello Sehat, LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini dipakai untuk menyebut kelompok orang yang berorientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari heteroseksual. Ya, intinya ini penyimpangan ya, Seth, ya. Penyakit yang suka sama jenis gitu, Seth, ya. Kalau Gen Z mungkin langsung paham, Bang, sebelum bacakan tadi. Oh, mereka tuh boti kali ya. Nah, betul, boti. Biasa disebut boti gitu ya. Betul. Baik tuh tadi, lesbi. Lesbi itu adalah kalau yang saya tahu gitu ya, adalah perbuatan seks romantis seorang perempuan kepada perempuan yang lain. Oh, oke. Alias kan kita penyimpangan ya, penyimpangan seksual. Lesbi. Kalau apa namanya? Gay itu adalah justru yang laki-laki yang gemulai tadi. Oh, yang boti tadi. Yang boti tadi. Gay itu. Atau juga bahkan dia sendiri tadi dia punya syahwat, tapi syahwatnya itu yang dia sendiri cenderung kepada sesama laki-laki. Itu gay itu. Oke. Biseksual itu tadi yang sampai dia punya kelebihan seks gitu ya, sehingga nggak dilihat perintah Allah Subhanahu wa taala itu jadikan wanita atau istri-istrimu adalah tempat untuk kita kembali atau jadikan sebagai rumah, itu maksudnya dijadikan sebagai pasangan tadi gitu ya. Sehingga tapi bagi mereka bukan itu yang dimaksud. Jadi
perempuan bisa, laki-laki bisa gitu. Nah gitu. Ya semua hal ini pandangannya udah kemana-mana gitu ya. Kemudian yang terakhir apa tadi? Kalau transgender aneh agak paham dari perubahan gitu kan, dari namanya juga trans itu perubahan. Dari laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya. Dan itu kemarin saya berita terbaru. Depag atau MUI gitu ya. Jangan segan-segan kita menyebut LGBT, bukan LGBT bahkan. Ganti ujungnya itu bukan yang tadi lagi singkatannya, tapi dengan kalimat yang lebih jelas gitu. Biar masyarakat itu tahu benar-benar kalau LGBT itu bukan sesuatu yang menjadi apa yang kita jadikan seperti perbuatannya halal gitu ya. Baik, kembali ke masalah tadi ya. Apa tadi teh lupa lagi. Fitrahnya manusia kan memang berpasangan, Sat. Tapi gimana caranya nih, faktor apa nih yang membuat orang menjadi LGBT, Sat? Baik. Faktornya ya. Faktor yang paling utama adalah lagi-lagi masalah tarbiyah. Pendidikan dari usia dinilah yang harus menjadikan anak ini baik atau tidaknya di masa yang akan datang. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan perintahkan anak-anakmu, muru auladakum. Ya, perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika masuk usia mereka 7 tahun. Fadribuhu, kemudian perintah untuk dipukul ketika masuk usia 10 tahun. Nah, kemudian hadis berikutnya bilang apa? Farriku ya fi madajihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, berarti ini adalah apa? Faktor yang utama dari kecil tadi, pendidikan orang tua kepada anak agar memisahkan mana laki-laki mana perempuan. Dari hal masalah tidurnya saja sudah harus perhatikan. Sedetail itu ya, Sat? Sedetail itu. Nabi SAW sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita. Tapi maksudnya bagaimana misalnya memisahkan itu, apakah rumahnya harus besar, apakah kasurnya harus terpisah seperti itu? Enggak seperti itu juga. Yang terpenting adalah menurut pandangan para ulama, yang dimaksud tidak bebarengan itu tidur adalah tidak satu kasur bersama, tidak satu selimut bersama. Ini yang bahaya. Ya. Bahkan kami pernah mendapatkan edukasi dari tokoh yang memang bergelut di bidang ini ya, mendalami masalah LGBT, sampai pun terhadap santri nih. Kalau melihat santri itu tidurnya, saya nauzubillah min dzalik ya, ini mohon maaf kepada pondok-pondok yang memang masih alami seperti itu, saya tidak sama sekali menuduh hal-hal seperti ini. Hanya saja kami diingatkan gitu ya, sampai hanya tidur para santri itu jangan sampai suka di bareng-bareng gitu. Jadi kayak ikan teri gitu, kayak ikan teri. Ya, apalagi sampai tidak ada batas, sehingga yang kita pilih adalah kasurnya yang ada dua tingkat, diranjang bawah atas. Kemudian kalau sampai mendapati santri bareng tidur seperti itu, lambat laun juga menjadi perhatian. Kenapa? Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Adalah menjadi benih-benih sedikit demi sedikit menjadi tadi mereka suka dengan sesama sesama jenis gitu ya. Waliyadzubillah. Seperti itu, Bang. Ya, berarti maksudnya sampai sepermasalahan tidur pun, Sat, itu Nabi SAW sudah diatur ya, Sat, ya. Berarti memang sedetail itu gitu Nabi SAW mengingatkan kita gitu ya. Makanya dikatakan Islam itu sempurna itu seperti itu sebetulnya, Bang. Tidak ada dalam hal Islam semua permasalahan dari halnya, mohon maaf, urusannya cebok ya kan, bersuci sampai urusan yang besar sekalipun Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Hanya saja keterbatasan kita lah yang menuntut ilmunya tersebut, ya kan, terbatasnya waktu, terbatasnya pengetahuan dan sebagainya. Siap. Jadi solusinya berarti pendidikan dari usia dini. Tarbiyah dari. Nah, balik lagi ke ceritanya Nabi Lut tadi, Sat. Kalau misalnya di cerita Nabi Lut itu kan sudah jelas-jelas ya Allah menghukumi orang-orang LGBT ini gitu, orang-orang yang menyimpang ini. Nah, kalau di zaman modern kayak gini sebenarnya ada gak sih, Sat, hukuman untuk LGBT ini nih? Karena kan ini udah jelas-jelas menyimpang. Iya. Baik. Hukuman bagi para pelaku perbuatan keji seperti itu secara hukum negara ya Allah alam ya. Itu apakah ada hukuman tertentu. Tapi kalau saya melihat dari hukum norma Islam itu lebih kepada karena pelanggar aturan yang luar biasa yang sebagaimana tadi terjadi di zaman kaum Nabi Lut, sehingga saya lihat hadisnya gitu ya. Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan Nabi Lut yang tadi LGBT tadi,
maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis Langsung. riwayat Abu Dawud. Namun kalimat bunuhlah itu juga ada siapa yang berhak untuk membunuhnya. Bukan berarti setiap orang punya kuasa untuk membunuh, tidak. Kan ada viral itu saat yang ngejar-ngejar boti gitu saat berarti dia mengamalkan hadis ini. Betul. Ngejar gitu kan. Karena sebetulnya mereka kalau di kalangan masyarakat awam gitu, ketika melihat penyimpangan seks seperti itu, yang dikhawatirkan adalah khawatir Allah turunkan azab mengenai semua orang, bukan khusus kepada pelaku dosa tadi gitu. Memang warga juga resah gitu, sampai sebetulnya turun tangan. Kalau dulu kami diingatkan kalau ada satu rumah berbuat keji gitu ya, maka 40 rumah sekitarnya pun mendapati ketidakberkahan itu satu kampung. Udah satu kampung itu. Gitu. Ya makanya udah sekampung kalau depan 40, kanan kiri 40, belakang 40. Makanya luar biasa. Luar biasa ya. Baik, kemudian saya tambahkan lagi perkataan Ibnu Abbas nih. Asyaddun nas azaban. Paling kerasnya siksa bagi siapa coba? Bagi pelaku kaum Nabi Lut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Maksudnya siksa di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Makanya kalau hari ini mereka dibiarkan karena kebijakan-kebijakan negara, kebijakan pemerintah, kebijakan tetangga dan sebagainya, atau bahkan dibiarkan dan sebagainya, memang hari ini mereka akan lewat. Tapi di akhirat, manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Menyimpang. Siap. Tadi balik lagi dengan ngebahas hukuman di akhirat sama di dunianya pelaku LGBT. Iya, betul. Nah, kan sebegitu menakutkannya ya. Sebegitu menakutkannya dari hadis Nabi, bahkan ayat Quran yang menyatakan tentang itu. Nah, agar kita terhindar dari itu, Sat. Siap. Solusi apa sih yang harus kita lakukan agar terutama keluarga kita ya, Sat ya? Iya. Kita secara pribadi, keluarga kita terhindar dari hal-hal yang nauzubillah min zalik gitu, Sat, seperti itu gitu, penyimpangan-penyimpangan seperti itu gitu. Baik. Untuk solusi mungkin gitu ya, menghindari hal-hal yang demikian itu diantaranya adalah kewajiban kita semua ya, terutama kepala keluarga, adalah untuk memperkuat iman dan ibadah. Karena memang kejadian hal-hal yang tadi mereka penyimpangan seks itu gitu ya, diantaranya memang minimnya pendidikan di keluarga ya, batasan-batasannya diperhatikan lain sebagainya ya, sampai-sampai dari sejak kecil itu diajarkan tentang batasan aurat itu seperti apa ya, laki-laki dengan laki-laki terhadap perempuan seperti apa, itu sudah harus sudah harus diajarkan dari sejak dini gitu kan, sehingga mereka sejak kecil sudah terbiasa yang namanya membuka aurat lawan jenis saja sudah tidak boleh, apalagi sampai lebih jauh daripada itu gitu ya. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah menjaga pergaulan. Ya, bukan berarti melarang untuk bergaul, tidak. Tapi dibatasi. Ya, kalau orang tua saat ini yang komitmen ingin anaknya benar-benar terpantau dan sebagainya, ya memang harus capek. Ya, dari ke sekolahnya seperti apa, pulang sekolah jam berapa, ya, setelah sekolah dia kemana, itu memang setiap orang tua harus mengontrol. Tapi memang lagi-lagi untuk zaman sekarang ini, jangankan orang lain menilai kita, anak sendiri saja kadang-kadang nggak terima dengan kontrol orang tua yang seperti itu. Akhirnya ada kalimat lalu dipingit dan sebagainya. Maka sebetulnya ini adalah perkataan yang tidak tepat, karena memang Islam itu mengajarkan sedemikian rupa untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan, apalagi urusannya menjadi LGBT ya. Kemudian batasi hal-hal yang sifatnya tontonan-tontonan nih, betul. Yang kepada halnya merujuk kepada porno dan seksual gitu. Kadang-kadang inilah yang akhirnya hari ini tugas orang tua terhadap anak ini yang paling terberat adalah bagaimana membatasi mereka terhadap media ini. Nah, betul. Ya, tontonan-tontonan. Makanya nih salah satu solusi ya, abang-abang dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, untuk segera kembalikan anak-anaknya supaya tidak terlanjur jauh melihat tontonan-tontonan sampai hal-hal yang sifatnya porno, na'udzubillah min dzalik gitu ya, atau hal-halnya konten seksual. Maka inilah salah satu solusinya nih. Hadir kami di sini Lantai 2 Bicara kaitannya dengan hal-hal yang
akan sedikitnya memberikan solusi bagaimana menjadikan anak kita jauh daripada pergaulan bebas seperti itu. Edukasi berarti saya hadir betul. kami sebagai edukasi. Iya, sekarang kan dari media-media itu banyak sekali kartun-kartun yang disisipi LGBT. Nah, itulah. Kayak misalkan yang Cocomelon itu kan pasti anak-anak itu udah familiar dengan suara itu. Itu sebenarnya masuk juga ke ranah LGBT. Terus ada beberapa yang kayak papa sama ayah itu kan nauzubillah ya. Nah, itu antum kan Gen Z ya. Jadi paham terkait dengan hal-hal kayak gitu. Nah, kami malah nggak pernah tahu seperti apa. Tapi bisa jadi anak itu lebih paham juga masalah itu. Inilah yang harusnya orang tua yang harus perhatian. Jangan sampai hal yang seperti itu. Ternyata saya sampai baru baru sadar ada tontonan yang menurut masyarakat luas katanya itu baik gitu. Tapi di sisi lain ada juga tadi disisipkan. Misalnya ada satu tokoh yang dia seperti buat kita dari segi bicara dan segi itu. Tapi itu menjadi meluas gitu tontonannya. Betul. Karena memang ini memang diproduksi oleh media-media yang kafir gitu. Jadi contohnya di film Big Max kalau nggak salah tuh. Itu kan pasti teman-teman udah familiar banget nih sama tontonan yang robot besar putih. Tapi ada satu karakter yang dia tuh juga sukanya malah sesama jenis gitu. Tapi memang scene itu di Indonesia di-cut gitu. Tapi kalau di luar baik, saya teringat dengan ayat yang walantar do'an kal Yahud ya. Tidak akan pernah ridho kepada kalian di antaranya adalah siapa? Yahudi wa Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah ridho terhadap Islam selama Islam itu belum mengikuti apa yang mereka inginkan. Makanya dengan segala cara mereka merusak Islam itu, bahkan hari ini adalah ghazwatu fikrnya. Dulu kami itu belajar sedikit tentang ghazwatu fikr, katanya apa? Perang pemikiran. Dan ini terjadi hari ini. Ya, jadi mereka tuh mensusupi sesuatu racunnya itu bukan langsung ngasih makan yang mengandung racun, tapi ternyata tontonannya yang mereka secara tidak sadar ya kan, kemudian disusupi racun-racun sehingga yang tadinya itu adalah sesuatu yang menjadi tidak baik, negatif, tapi ketika ditonton dengan sedemikian halus gitu sehingga nggak terasa itu masuk dan banyak orang mengatakan itu jadi baik gitu. Jadi menormalisasi tadi perkara-perkara yang seperti itu. Allah baru yang namanya misalnya ngomongnya di alay-alay masih nggak apa-apa, kemudian menyupai rambutnya panjang nggak apa-apa, padahal itulah yang tadi asalnya tidak, jangan menjadi nggak apa-apa gitu. Iya, maksudnya susupan halus itu subhat ya berarti subhat itu yang nggak jelas itu yang masuk ke ranah media sekarang ya ya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A Siap. Biasa, pertanyaan-pertanyaan netizen nih yang harus kita bahas tuntas nih yang di sini. Siap. Ada beberapa pertanyaan salah satunya begini. Kalau ada anggota keluarga yang mengaku LGBT, ini berarti udah jelas-jelas. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga menurut pandangan Islam? Baik, bismillah. Ketika kita mendapati apalagi di keluarga gitu ya, sudah mengarah ke arah LGBT seperti itu, memang kewajiban kita adalah Allah Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah. Hikmah di sini sebetulnya bukan hanya sebatas lemah lembut, ya kan? Tapi maksudnya dengan ilmu. Ya, makanya kalau memang orang tua bisa mengajarkan mereka, maka lakukanlah orang tua. Kalau memang tidak bisa, titipkan kepada orang yang mampu ilmunya. Nah, di sini maksudnya adalah jangan kita hukumi. Oke. Ya, memang dia salah, tapi bukan berarti kesalahannya kemudian kita tidak bisa maafkan. Ya, tetap sebagai kesalahan kita hitung sebagai kesalahan. Tapi apakah orang yang bersalah itu kemudian tidak bisa bertobat, tidak bisa kembali? Nah, makanya tergantung kita menyikapinya. Tadi batasi pergaulannya, batasi hal lain sebagainya. Kemudian kasih sayang orang tuanya diperhatikan. Ya, tapi memang tidak mudah ya mengembalikan sesuatu yang awalnya sudah terbiasa, kemudian kita cegah itu pasti melalui kesinggungan-kesinggungan seperti itu ya. Maka intinya adalah minta tolong sama Allah. Ya, kalau saya sih lebih menyarankan
ya orang tua secara diam-diam sambil diruqyah aja anaknya. Betul. Apakah airnya yang akan diminum itu diruqyah, minta doa sama Allah, ya Allah jadikan anak ini normal ya Allah, ya jauhkan dari sifat-sifat yang mengarah kepada LGBT dan sebagainya. Karena kalau sudah berusaha gitu, orang tua ini kadang-kadang lebih emosinya lebih mengedepankan emosi hawa nafsu daripada pendidikan gitu kadang-kadang. Maka kalau seperti adanya, lebih baik kita serahkan sama Allah dengan kepada orang yang kira-kira menurut kita mampu untuk meluruskan, maka kita minta tolong sama mereka seperti itu ya. Iya. Oke. Tadi ya saya balik lagi ya. Ajaklah dia dengan hikmah, jangan dihakimi atau dihukumi gitu ya, ya. Karena memang ya tadi yang Ustadz bilang, memang orang tua tuh justru kadang mengedepankan emosi dulu. Betul. Wah, kamu menyimpang gitu. Dia juga masuk beberapa scene film tuh, diketahuan dia menyimpang, kamu tuh laki-laki, disiram gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa, ya serahkan kepada yang ada ilmunya. Ada ilmunya gitu. Oke, siap, Sat. Ada separagraf. Banyak soal pertanyaan. Ada satu pertanyaan lagi, Sat. Apakah Islam mengajarkan kita untuk menjauhi orang LGBT sepenuhnya, atau tetap boleh berinteraksi dan berbuat baik kepada mereka? Ya, itu tergantung kepada kuat atau tidaknya iman kita. Kadang-kadang yang membuat kita bukan berarti kita harus jauhi mereka. Hanya saja kadang-kadang, mohon maaf ya, bukan kita malah menguatkan atau malah mewarnai dia, malah kita yang terwarnai, itu yang lebih bahaya. Maka kalau kita memang mampu dan tahu cara mendekati, cara ngobrol dan sebagainya, silahkan saja. Tapi kalau memang justru malah khawatir kita yang malah terjerumus gitu, lebih baik kita menghindar. Jadi menghindarnya itu bukan berarti kita benci kepada dia, karena memang kita itu tidak dianjurkan untuk membenci seseorang, kecuali yang kita benci itu adalah amal perbuatannya, sikap dan sebagainya gitu kan. Adapun yang tadi, kalau pertama kita mampu dan kita ini memang yang terbaik adalah dengan cara yang pertama. Ya, kenali dia, gauli dia, maksudnya tuh ajak ke jalan yang baik. Tapi kalau memang kita nggak mampu, lebih baik kita justru malah membatasinya ya. Tapi membatasi bukan berarti menjauhi gitu. Iya, kan ada istilah boti itu menular. Itu dia. Boti itu betul. Makanya ngerinya di situ. Tapi berarti memang harus menular itu kalau kita seolah-olah mengiyakan selalu gitu kan. Betul. Pokoknya seperti kedekatannya itu nggak terbatas gitu. Tapi kalau memang kita dekatnya, ketika dia ngomong misalnya dengan nada-nada seperti itu, langsung kita tegur. Ayo, kita laki-laki ngomong dengan normal misalnya dan sebagainya. Angkat beras gitu. Benar. Sih, betul. Memang salah satu kegiatan itu membuat orang tadi melupakan sesuatu yang menjadi kebiasaannya. Maka sibukkan dengan angkut beras. Bisa. Siap. Balik lagi tadi ke pernyataan netizen, boti itu menular, Sat. Ya, memang kita jangan menormalisasi penyimpangan seperti itu, Sat. Betul. Kalau dia gemulai dikit, hajar dengan angkat beras. Ayo angkat beras, jangan kayak begitu. Iya. Gitu, Sat, ya. Iya, siap. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, Sat, ya. Baik. Amin. Siap. Ada closing statement nggak, Sat, terkait dengan tema kita hari ini? Bismillah. Allah SWT berfirman, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah terhadap menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagi orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala akan Allah siapkan azabnya di dunia maupun di akhirat. Ya, maka salah satunya adalah menyelisihi perintah Allah menjadi laki-laki sesungguhnya atau menjadi perempuan yang sesungguhnya. Maka bagi laki-laki, jadilah laki-laki yang sesungguhnya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya kan? Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Jangan sampai diri kita dijadikan sebagai pemimpin Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memilih khalifah dari kalangan manusia itu adalah untuk sebagai menjadi pemimpin gitu. Jangan sampai seorang yang harusnya bisa memimpin malah untuk memimpin dirinya sendiri tidak mampu gitu. Bahkan tadi dia melemahkan dirinya, karena orang yang seperti itu lagi-lagi yang penyimpangan seksual tadi, LGBT tadi gitu ya, lebih mengedepankan hawa nafsunya, sehingga kembali kepada apa yang menurutnya baik,
dia lakukan. Padahal dalam syariat Islam tidak demikian. Ya bisa jadi apa yang dia sukai justru Allah melarangnya, apa yang dia benci justru Allah menyukainya. Maka perbuatan yang menyimpang seperti itu tidak pernah dibenarkan dalam syariat Islam. Ya, bahkan kita tahu hukuman apa yang pernah terjadi pada zaman kaum Nabi Lut. Kaum Sodom. Ya, kaum Sodom. Ya, Allah hancurkan dengan segala hal macam ujian dan cobaan, bahkan azab. Ya, maka yang kita khawatirkan, nauzubillah min dzalik, kita bukan cocok logi ya. Islam itu tidak ada cocok logi. Islam itu yang ada adalah beriman. Meyakini bahwasanya apa yang telah terjadi pada zaman terdahulu sangat mudah Allah Subhanahu wa taala jadikan kejadian hari ini pun sama dengan orang-orang di masa zaman kaum Nabi Lut. Maka saya mewanti-wantikan kepada kita semuanya ya agar kita senantiasa menjaga diri kita dari sifat-sifat orang yang menyimpang tadi dari halnya syahwat gitu ya. Sehingga kita pun minta doa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan kita dari gangguan setan untuk menjerumuskan manusia ke jalur syahwat yang salah. Ya, setiap orang memang memiliki syahwat, tapi jangan syahwat tersebut kemudian menjadikan Tuhan hawa nafsunya yang kita selalu ikuti. Ya, batasi hal-hal yang sifatnya akan menjerumuskan kita. Karena apa? Penyesalan itu tidak pernah terjadi di depan. Akan senantiasa penyesalan itu terjadi di akhir. Ya, sebagaimana orang-orang kafir itu banyak sekali yang menentang kapan terjadinya kiamat, kapan terjadinya azab, kapan dan sebagainya. Ketika saja datang azab itu baru mereka bilang, alangkah ruginya saya. Dalam surah An-Naba itu ayat terakhir apa? Kuntu turoba. Kalau seandainya dulu kami jadi tanah gitu, tidak akan mendapatkan siksa sebagaimana yang mereka tentangkan. Wah, dalam banyak ayat mereka selalu menyesal di akhir kemudian. Kita jadikan pelajaran orang Islam jangan sampai menjadi orang yang menyesal di kemudian hari, karena hari ini kita merasa bebas, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi lepas dari penjara, lepas dari tetangga, tapi tidak akan pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya memang jadi kisah-kisah atau cerita-cerita di zaman dahulu itu justru jadi pelajaran ya, betul. Bukan jadi sebagai dongeng biasa. Dongeng. Ya memang dari awal pun Allah ciptakan Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Agus. Ya, Adam dan Hawa. Jadi kaum-kaum penyimpangan gini memang harusnya sebenarnya ditindak tegas oleh pemerintah gitu. Yang cocok lagi apa? Kayak jeruk makan jeruk katanya ya. Iya betul, jeruk makan jeruk tuh gimana tuh? Udah mah enak jeruk, masa iya dikasih jeruk lagi kan? Jangan ya teman-teman ya. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Agus. Betul, itu judul kita nanti. Ya, baik. Terima kasih Seth. Iya, sama-sama. Sudah menyampaikan ilmunya walaupun cuma kurang lebih 1 jam. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak sekali materi yang kita ambil dari bahkan cuma 1 tema ini, banyak sekali materi-materi yang bisa kita ambil. Amin, amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah bisa. Ya, selama satu materi ini banyak sekali materi-materi yang kita dapat dari narasumber kita, dari Al-Ustadz Utsep Abdul Salam terkait dengan LGBT yang lagi marak di sosial media ini. Semoga teman-teman semua, terutama viewers-viewersnya Lantai 2 Bicara ini bisa mengambil intisarinya atau bisa mengambil topik utamanya yang udah kita bahas di hari ini. Closing statementnya juga bagus sekali tadi oleh Ustadz Utsep Abdul Salam. Cukup sekian di hari ini. Saya Rio bersama narasumber kita Ustadz Utsep Abdul Salam. Kita berjumpa lagi di next episode berikutnya.